Kedatangan John Herdman ke Indonesia awalnya tidak banyak disorot sebagai momen penting. Bagi sebagian orang, ini hanya kunjungan pelatih asing seperti yang sudah sering terjadi sebelumnya. Namun situasi berubah ketika Herdman secara terbuka menyatakan keterkejutannya setelah mengunjungi klub-klub Super League Indonesia. Pernyataan itu bukan datang dari pelatih sembarangan. John Herdman adalah sosok yang dikenal luas karena keberhasilannya membangun sepak bola Kanada dari negara yang sebelumnya nyaris tidak diperhitungkan di panggung dunia menjadi peserta Piala Dunia. Bukan tipe pelatih yang gemar memuji untuk menyenangkan tuan rumah. Dalam berbagai kesempatan di negaranya sendiri, Herdman justru dikenal black-blacken, kritis dan keras terhadap sistem yang tidak berjalan. Karena itu, ketika ia menyampaikan rasa girang dan terkejut terhadap talenta pemain Indonesia, pernyataan tersebut patut dicermati dengan kepala dingin, bukan sekadar dirayakan dengan euforia. Herdman tidak datang ke Indonesia untuk menilai stadion, rumput, atau fasilitas mewah. Fokus perhatiannya justru tertuju pada pemain-pemain yang ia lihat langsung di lapangan latihan dan pertandingan. Menurut pengamatannya, ada sesuatu yang sangat kuat dalam diri pemain Indonesia, yaitu insting bermain yang alami. Ia melihat kontrol bola yang terbentuk bukan dari latihan akademi elit, tetapi dari kebiasaan bermain sejak usia dini, kecepatan reaksi, keberanian menghadapi lawan, dan spontanitas dalam mengambil keputusan menjadi ciri yang menonjol. Dalam dunia sepak bola modern, kualitas seperti ini justru semakin jarang ditemukan, terutama di negara-negara yang terlalu menekankan sistem sejak usia sangat muda, sehingga pemain tumbuh rapi tapi kaku. Pemain Indonesia, dalam pandangan Herdman, masih memiliki kebebasan alami yang membuat mereka sulit ditebak. Teknik bisa diasah, disiplin bisa dibentuk, tetapi insting dan keberanian adalah fondasi yang jauh lebih sulit diciptakan jika tidak ada sejak awal. Herdman juga menyoroti bagaimana kompetisi Super League memberi ruang bermain yang cukup luas bagi pemain muda. Di banyak negara, pemain muda sering terjebak di bangku cadangan terlalu lama karena klub lebih memilih pemain berpengalaman demi hasil instan. Di Indonesia, meskipun belum ideal, ia melihat cukup banyak pemain muda yang sudah mendapat menit bermain reguler. Intensitas pertandingan yang tinggi, transisi permainan yang cepat, dan atmosfer kompetisi yang penuh tekanan justru menjadi pengalaman berharga bagi perkembangan mental pemain. Meski demikian, Herdman tidak menutup mata terhadap masalah lama yang masih menghantui sepak bola Indonesia. Ia mencatat adanya ketidakkonsistenan dalam pembinaan usia muda, jalur karier pemain yang sering terputus di tengah jalan, serta minimnya pendekatan sport science yang berkelanjutan. Banyak pemain berbakat yang bersinar di usia muda, tetapi kemudian stagnan atau menghilang karena tidak ada sistem yang menjaga proses perkembangan mereka. Inilah titik krusial yang membuat pernyataan Herdman menjadi penting. Ia tidak mengatakan Indonesia sudah siap bersaing di level dunia. Ia tidak menjanjikan prestasi instan. Ia hanya menyampaikan fakta bahwa talenta itu ada, nyata, dan tersebar luas. Pernyataan ini justru berbahaya jika disalahartikan. Jika publik hanya mengambil sisi pujiannya tanpa membaca konteks, maka pesan utamanya akan hilang. Herdman seolah ingin mengatakan bahwa Indonesia berada di persimpangan. Di satu sisi, ada bakat besar yang bisa menjadi modal kebangkitan. Di sisi lain, tanpa sistem yang jelas, bakat itu akan habis terkikis oleh usia, cedera, dan keputusan manajemen yang serampangan. Super League, dalam pandangannya, bukan liga yang sempurna, tetapi memiliki potensi besar jika dikelola dengan visi jangka panjang. Kualitas pemain yang ia lihat menunjukkan bahwa masalah utama sepak bola Indonesia bukan pada kemampuan individu, melainkan pada kesinambungan sistem. Ketika satu generasi mulai muncul, tidak ada jaminan bahwa generasi berikutnya akan dipersiapkan dengan lebih baik. Inilah ironi yang berulang selama puluhan tahun. Herdman, dengan pengalamannya membangun Kanada, memahami betul bahwa talenta tanpa struktur hanya akan menjadi cerita lama yang terus diulang. Karena itu, keterkejutannya bukan sekadar kekaguman, melainkan juga peringatan halus. Indonesia memiliki bahan mentah yang sangat menjanjikan, tetapi tanpa keberanian membenahi sistem kompetisi, pembinaan, dan manajemen sepak bola secara menyeluruh, semua itu akan kembali menjadi potensi yang tidak pernah benar-benar berubah menjadi prestasi nyata. Pernyataan John Herdman tentang talenta Indonesia seharusnya tidak dipahami sebagai pujian penutup, melainkan sebagai titik awal refleksi yang lebih dalam. Dalam sejarah sepak bola Indonesia, pujian dari pihak luar bukanlah hal baru. Namun yang sering terjadi, pujian itu berhenti sebagai konsumsi emosional publik tanpa pernah diterjemahkan menjadi kebijakan nyata. Inilah risiko terbesar dari validasi eksternal. Ia bisa menjadi energi positif, tetapi juga bisa berubah menjadi ilusi kemajuan jika tidak diikuti langkah konkret. Herdman, dengan seluruh pengalamannya, sebenarnya memberi pesan yang sangat jelas.
Potensi hanya akan bermakna jika ada sistem yang mampu menjaganya tetap hidup. Kanada yang ia bangun bukanlah negara dengan tradisi sepak bola kuat. Mereka tidak memiliki sejarah panjang, tidak memiliki budaya sepak bola seakan negara Amerika Selatan atau Eropa. Yang mereka miliki hanyalah keberanian membangun secara konsisten, kesabaran menunggu hasil, dan kesediaan menahan ego demi rencana jangka panjang. Model ini sangat relevan untuk Indonesia, negara yang justru sudah memiliki budaya bermain sejak lama, tetapi terus gagal mengubahnya menjadi prestasi berkelanjutan. Super League berada di posisi yang sangat menentukan. Kompetisi ini bisa menjadi fondasi utama bagi kemajuan sepak bola nasional, atau justru menjadi penghambat yang tidak disadari. Jika liga hanya dipandang sebagai ajang hiburan dan bisnis jangka pendek, maka pemain akan terus diperas tenaganya tanpa arah perkembangan yang jelas. Namun jika liga dikelola sebagai ruang pembelajaran, dengan regulasi yang konsisten, perlindungan pemain muda, dan standar profesional yang tegas, maka talenta yang disebut Hurtman tidak akan berhenti sebagai bakat mentah. Masalahnya, pembenahan sistem seringkali tidak menarik secara politik maupun komersial. Hasilnya tidak instan, tidak bisa dijual sebagai sensasi, dan membutuhkan kesabaran yang panjang. Inilah tantangan terbesar sepak bola Indonesia. Kita terbiasa mencari solusi cepat, mengganti pelatih, mengganti format kompetisi, atau mengganti narasi, tanpa menyentuh akar masalah. Hurtman justru menunjukkan bahwa perubahan besar lahir dari keputusan-keputusan yang sunyi dan konsisten. Ia tidak membangun Kanada dengan satu generasi emas, tetapi dengan kesinambungan. Di Indonesia, kesinambungan inilah yang terus hilang. Setiap kali muncul pemain muda berbakat, publik langsung menaruh harapan berlebihan, lalu kecewa ketika pemain tersebut tidak berkembang sesuai ekspektasi. Padahal, kegagalan itu seringkali bukan kesalahan individu, melainkan lingkungan yang tidak mendukung proses tumbuhnya pemain. Media dan supporter juga memiliki peran penting dalam siklus ini. Ketika pujian Hurtman disebarluaskan tanpa konteks, risiko euforia menjadi sangat besar. Euforia menciptakan ilusi bahwa kita sudah berada di jalur yang benar, padahal kenyataannya baru di garis start. Cek Fakta It memandang bahwa narasi yang lebih jujur justru perlu digaungkan. Indonesia punya modal awal yang baik, tetapi belum memiliki mesin yang mampu mengolah modal tersebut secara konsisten. Tanpa keberanian untuk mengakui kelemahan sistem, pujian dari luar hanya akan menjadi pengulangan cerita lama. Kunjungan Hurtman seharusnya menjadi cermin, bukan panggung. Cermin untuk melihat bahwa masalah utama bukan terletak pada kualitas pemain, melainkan pada manajemen kompetisi, pembinaan usia muda, dan arah kebijakan sepak bola nasional. Jika federasi, klub, dan seluruh pemangku kepentingan mampu membaca pesan ini dengan dewasa, maka pujian tersebut bisa menjadi awal perubahan. Namun jika tidak, maka pernyataan Hurtman akan bernasib sama seperti banyak pujian sebelumnya, menguap bersama waktu. Sepak bola Indonesia tidak kekurangan orang pintar, tidak juga kekurangan pemain berbakat, tetapi sering kekurangan keberanian untuk bersabar. Padahal, prestasi sejati selalu lahir dari proses panjang yang seringkali tidak terlihat. Hurtman tidak membawa resep instan, tetapi ia membawa pengingat penting bahwa potensi tanpa sistem adalah jebakan. Talenta yang tidak diarahkan akan habis dengan sendirinya. Dan jika itu terjadi lagi, maka masalahnya bukan lagi pada kurangnya bakat, melainkan pada kegagalan kolektif untuk belajar dari peringatan yang sudah berkali-kali datang. John Hurtman sudah datang, melihat, dan menyampaikan penilaiannya. Ia tidak membawa janji, tidak juga memberi solusi instan. Ia hanya meninggalkan satu fakta penting. Talenta sepak bola Indonesia itu nyata. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kita punya potensi, tetapi apakah kita cukup jujur dan cukup berani untuk mengelolanya dengan benar. Karena sejarah sudah terlalu sering menunjukkan, bakat tanpa sistem hanya akan menjadi cerita yang terus berulang tanpa akhir. Disinilah peran publik menjadi penting. Kita tidak hanya butuh semangat dan dukungan, tetapi juga sikap kritis agar sepak bola Indonesia tidak terus berjalan di tempat. Jika kamu ingin pembahasan sepak bola nasional yang tidak terjebak euforia, tidak menelan klaim mentimenta, dan selalu mencoba melihat lebih dalam di balik narasi besar, pastikan kamu subscribe Cek Fakta It. Di channel ini, kami tidak sekadar menyebarkan kabar baik, tapi menguji apakah kabar itu benar-benar berarti. Aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan analisis berikutnya. Dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar, karena perubahan tidak pernah lahir dari diam. Sampai jumpa di video selanjutnya, hanya di Cek Fakta It.